Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dalima Channel. Untuk pembahasan hari ini adalah hari ini kita akan belajar tentang materi SKD 2021. Sumbernya kita ambil dari soal-soal SKD tahun 2020 kemarin. Nah, ini untuk bagian ketiga ya teman-teman. Setelah kita kemarin launching untuk part 1 dan part 2. Untuk bagian 3 ini fokusnya di TIU teman-teman ya. Banyak-banyak soal TIU yang akan kita bahas nanti, terutama TIU yang memang menjadi kisi-kisi dari CPNS 2021. Oke, kita mulai teman-teman. Nomor 1 nih, silahkan kalian amati baik-baik soalnya. Nah, nasi lemak itu Malaysia titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, ini hubungannya apa? Analoginya apa teman-teman? Nasi lemak itu adalah makanan khas Malaysia. Jadi nasi lemak itu adalah makanan khas Malaysia. Kalau paella, paella itu adalah makanan khas Valencia Spanyol. Jadi masuk nih ya. Kemudian kalau chili crab itu adalah makanan khas Singapura, bukan Hong Kong. Jadi yang B itu bukan. Kalau po adalah makanan khas Vietnam, teman-teman, bukan Thailand ya. Kalau kaupat itu makanan khas dari Thailand, bukan Vietnam ya. Kalau Huajion itu adalah makanan khas dari Korsel atau Korea Selatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 2. Ada barisan teman-teman, ada barisan huruf nih. Triknya bagaimana? Triknya adalah kita ubah untuk huruf-huruf ini menjadi angka. Nah, misalkan A itu adalah angka 1, B2, C3, E5, H8 dan seterusnya, dan kemudian U itu 21 kan. Ya, silakan dihitung sendiri, dihafalkan. Saya sarankan untuk menghafal pergantian angka dari A sampai Z. Z itu 26, A1, B berapa, C berapa itu dihafalkan. Sehingga kalau nanti ada barisan huruf, maka dengan mudah kalian bisa menghitungnya dengan cepat. Nah, barisannya menjadi 1, 2, 3, 5, 8, 21 ya teman-teman. Kita cari polanya teman-teman. 1 ke 2 itu selisihnya 1. Ya, 2 kurangi 1, 1. 2 ke 3 selisihnya 1. 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 8 selisihnya 3. Polanya kok tidak enak ya. Nanti 8 ke berapa selisihnya berapa? Nah, coba kita lihat ini teman-teman. Barisan bawah ini 1, 1, 2, 3. Ini kalau kita lihat ini teman-teman. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi angka ketiga itu diperoleh dari penjumlahan dua angka sebelumnya. 1 ditambah 1, jawabannya 2. Nah, coba kita lihat lagi. 1 ditambah 2, jawabannya 3. Maka 2 ditambah 3 ketemunya ini 5. Jadi 8 ditambah 5 ketemunya adalah 13. Nah, setelah 5 pasti berapa? 3 ditambah 5 adalah 8. 8 ditambah 13, 21, pas tepat. Jadi jawabannya adalah 13. Nah, 13 itu kalau dikonversikan ke huruf berapa? J itu kan 10. KLM. Jadi hurufnya adalah huruf M. Nah, ini jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjutkan nomor berikutnya teman-teman. Harga bensin melambung tinggi. Nah, kalimat di atas mengandung majas apa? Nah, dari A sampai E ini kita harus paham satu persatu. Kalau hiperbola itu artinya majas yang melebih-lebihkan. Contohnya 1000 kota sudah kulalui untuk mencari kekasih hati. Nah, 1000 kota ini ya tidak pas 1000 kota ya, hanya beberapa kota, tapi dilebih-lebihkan seperti 1000 kota, hatiku ancur remuk redam. Kan tidak remuk beneran ya, tapi ini melebih-lebihkan. Jadi hiperbola itu melebih-lebihkan. Kalau metafora itu kiasan atau kata-kata yang bukan arti sebenarnya, mengandung perbandingan tersirat. Contohnya, aku akan mati tanpamu. Nah, kau menerangi hidupku. Nah, ini juga termasuk majas metafora ya. Kemudian majas personifikasi itu mempersamakan benda dengan makhluk atau dengan manusia. Contohnya lampu sorot dari mobil itu menusuk mataku, kan tidak mungkin ya lampu sampai menusuk kan ya.
Kemudian angin membelai rambut. Nah, angin membelai kan yang membelai kan harusnya tangan bukan angin gitu ya. Itu majas personifikasi. Nah, kalau majas asosiasi, majas perumpamaan atau membandingkan tentang dua hal berbeda namun dinyatakan sama. Contohnya ini, jangan bersikap keras seperti batu. Nah, sikap keras seperti batu. Lihatlah kedua orang itu bagaikan pinang dibelah dua. Ini contoh majas asosiasi. Nah, yang terakhir adalah eufemisme. Nah, itu pada pilihan ganda eufesisme. Ini salah ya. Eufemisme harusnya adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar. Contohnya, di mana kamar kecilnya? Nah, pada kamar kecil ini merujuk kepada tempat kencing. Ya, kalau di mana tempat kencingnya kan nggak enak. Jadi dihaluskan menjadi kamar kecil. Jadi harga bensin melambung tinggi ini yang cocok yang majas mana? Ya tentunya melambung tinggi itu artinya melebih-lebihkan. Jadi jawabannya adalah hiperbola. Nomor 4, ada barisan teman-teman 11, 33, 55, 99. Kalau ada soal seperti ini teman-teman silakan kalian langsung siapkan kertas. Nah, kita langsung cari selisihnya dulu. 11 ke 33 selisihnya 22. 33 ke 55 selisihnya 22. 55 ke 99 selisihnya 44. Nah, 22 22 44 berarti ya 44. Nah, jawabannya 143. 22-nya ada 2, 44-nya ada 2. Ini ada 2244. Pasti ini 8. 88 berarti. Jadi 143 kita tambahkan dengan 88, jawabannya adalah 231. Nah, mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, next nomor 5. Ini ada barisan lagi. 123, 147, 223, 171, 323. Kemudian kalian diminta untuk mengisi dua angka sesudahnya. Ini opsi pilihan gandanya itu ada di situ. Nah, kita tulis dulu teman-teman ya. Coba kalian amati ini. Nah, kita berlatih untuk barisan lompat ya. 1 2 3 2 2 3. Nah, 123 223 ini selisihnya 100 ya kan. Ini juga selisihnya 100. Ini berarti ya selisihnya 100 jadi 420 Nah, sekarang yang ini 147 ke 171. Nah, ini kan 24. Nah, 24 selisihnya. Ini juga selisihnya 24. Jawabannya 195. Jadi jawabannya adalah 195 dan 423. Di situ opsi B hampir memenuhi tapi di situ 323. Jadi tidak ada jawaban yang sesuai. Ya, ada jawabannya sesuai. Oke, nomor 6 teman-teman. Menuju ke nomor 6 ada soal begini. Ini soalnya tentang rata-rata. Ini bentuknya bentuk soal cerita untuk menguji kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal-soal cerita. Di suatu kelas terdapat data nilai ulangan 10 siswa. 10 siswa. Dari data tersebut ada nilai 5, itu bukan limpa ya, 5. Nilai 5 sebanyak 2 orang, nilai 7 sebanyak 4 orang, nilai 4,5 sebanyak 3 orang, dan 1 orang nilai X. Rata-ratanya 6, berapa mediannya? Jadi kalau diketahui rata-rata, maka kita gunakan rumus rata-rata. Rata-rata itu apa? Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, datanya kita jumlah semua. Jadi kalau ada 5, nilai 5 sebanyak 2 orang ya 5 kali 2. Kemudian kita jumlahkan dengan yang nilainya 7 ada 4, jadi 7 kali 4. Dijumlahkan lagi 4,5 dikalikan 3, ada 3 orang berarti ditambah 1 orang nilainya X ya X saja gitu. Kemudian banyaknya data ada orangnya ada berapa ya? 2 tambah 4 tambah 3 tambah 1. Jadi nilainya kalau dihitung 5 kali 2 10, 7 kali 4 28, 4,5 kali 3 13,5 tambah X per 10. Nah teman-teman ini per 10 ini 10-nya kita pindahkan ruas.
Karena per itu kalau pindah ruas berarti jadi kali. Jadi 6 kali 10 sama dengan 51,5 dari mana? 10 ditambah 28 ditambah 13,5 kan jawabannya 51,5 ditambah X. Nah, 6 kali 10 adalah 60. Jadi 60 sama dengan 51,5 ditambah X. Maka X-nya berapa ya? 60 dikurangi 51,5. Hasilnya adalah 8,5. Nah, ini adalah rata-ratanya. Nilai X-nya sudah ketemu. Satu orang tadi nilainya sudah ketemu 8,5. Sekarang yang ditanyakan median. Kalau ditanyakan median, kita harus susun dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang paling kecil adalah 4,5. Jadi 4,5-nya ada 3 orang, kita tulis dulu 4,5, 4,5, 4,5 gitu ya. Ada 3 orang. Nah, 4,5-nya ada 3. Kemudian di atasnya 4,5 itu ada 5. Jadi 5-nya ada 2, ditulis 5, 5. Kemudian 7-nya ada 4 ya 7, 7, 7, 7. Kemudian 8,5-nya ada 1, 8,5. Ini diurutkan dari yang paling kecil teman-teman menuju ke paling besar. Bagaimana cara menentukan median? Kalau datanya sudah kita urutkan seperti ini, tinggal kita coret sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Nah, coret, kemudian lagi kita coret. Kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1 gitu ya. Lah, ini kalau dicoret semua kan habis. Jadi inilah yang namanya mediannya, nanti letaknya di sini. Ada 2 ini ya, 5 dan 7. Nah, berarti kalau dihitung mediannya berapa ya? Dijumlahkan dibagi 2. 5 ditambah 7 kita bagi 2. 5 tambah 7 kan 12. Kita bagi 2 ketemunya 6. Jadi nilainya jawabannya adalah 6. Oke, masuk ke nomor 7 teman-teman. Suatu deret aritmatika memiliki data 12. Jadi banyaknya data ada 12. Bedanya adalah 2. Jumlah seluruhnya kalau dijumlah bilangan-bilangan tersebut adalah 168. Tentukan suku pertama dari deret tersebut A2, B3, C4, D5, E6. Nah, karena di sini adalah deret aritmatika, diketahui jumlahnya, maka kita gunakan rumus jumlah. Jumlah deret aritmatika rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N-1B. Sn itu disebut jumlah, N itu adalah banyaknya data, A itu suku pertama, B itu beda. Saya ulangi ya, Sn tadi adalah jumlah, N adalah banyak data, A adalah suku pertama, B adalah beda. Jadi yang ditanyakan adalah A, mencari nilai A. Ya kita masukkan, Sn-nya 168 kita masukkan, N-nya 12, ya kan, B-nya 2. Nah, jadi kalau Sn kita ganti 168, N-nya diganti 12, B-nya diganti 2. Nah, kita hitung 12 dibagi 2 ketemunya adalah 6. Jadi 6, 12 kurangi 1 adalah 11. Nah, di situ ada, jadi tulisannya jadi 168 sama dengan 6 dalam kurung 2A ditambah 11 kali 2. Nah, 11 kali 2 kita hitung dulu. Nah, nilainya adalah 22. Kalau begini terus bagaimana? Kita distribusikan satu-satu teman-teman. Jadi 6 ini kita kalikan dengan 2A dan 6 kita kalikan dengan 22. Jadi 168, 6 kali 2A jadi 12A, ditambah 6 kali 22, 132. Nah, kalau sudah begini kita mau cari A, jadi 132-nya kita oper ke sebelah kiri, jadi dikurangi. Kalau tambah, pindah ruas, jadi dikurangi. 168 dikurangi 132 sama dengan 12A. Nah, 168 kita kurangi dengan 132. Berapa hasilnya? Adalah 36. Jadi 36 sama dengan 12A, maka nilai A-nya adalah 36, kita bagi 12. Hasilnya adalah 3. Nah, itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah 3. Nomor 8. Barisan aritmatika, suku keduanya 5. Suku keempat dan suku keenamnya kalau dijumlahkan adalah 28 ya. Tentukan suku ke-9. Ini saya kasihkan rumus cepat aja ya teman-teman. Ini suku keduanya 5.
Jumlah suku keempat, 4 ditambah suku ke-6, saya tulis U6 adalah 28. Nah, 4 dan 6 itu tengah-tengahnya berapa? Nah, 4 dan 6 itu nilai tengahnya adalah 5 kan. Dari mana angka 5 itu? 4 ditambah 6 dibagi 2. Ya, 4 ditambah 6 kan 10. Kita bagi 2, ketemunya 5. Jadi suku tengahnya adalah 5. Suku 5. Lah 28 di tengahnya berapa? Ya 14 gitu ya. Kita cari tengahnya saja. Nah, kemudian setelah ini bagaimana kita menghitung? Nah, mudah sekali teman-teman. Coba kita lihat, perhatikan. Kalau suku kedua nilainya adalah 5, kalau suku kelima nilainya 14, yang ditanyakan suku ke-9 nilainya berapa? Nah, gitu ya. Nah, 14 dengan 5 itu kan yang bawah dikurangi atas, itu selisihnya 9. Bawah kurangi atas ya. Ini bawah dikurangi atas ketemunya 4. Ini bawah dikurangi atas ketemunya 3. Nilai X-nya kita bisa ngitung. X-nya adalah 14. Ini yang 14 kita tulis di situ. 14 yang angka 14 itu kita tulis. Kemudian ditambah 9. Ini 9 itu sebelah kanan itu. 9. 4 itu sebelah bawah itu. 3 itu sebelah atasnya 4. Ya, jadi begitu prosesnya. Silahkan kalian ingat-ingat. Jadi 9 dikalikan 4 dibagi 3. Nah, ini 14. 9 kali 4 36 kan, dibagi 3 ketemunya 12. Jadi nilai X-nya adalah 14 ditambah 12, ketemunya adalah 26. Nah, itu smart solusinya seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau ada soal seperti itu, maka bukan menjadi masalah lagi untuk kalian. Nah, jawabannya adalah C, 26. Masuk ke nomor 9, anjing, kera, udang, apa? Nah, anjing dan kera itu sama-sama jenisnya mamalia, sama-sama dalam rumpun mamalia ya. Kalau udang itu jenisnya arthropoda. Nah, arthropoda itu adalah hewan yang memiliki kaki beruas, berbuku, dan bersegmen. Nah, dari A sampai E ini yang merupakan jenis arthropoda adalah jenis serangga, ya, jenis serangga. Nomor 10, konspirasi itu persekongkolan. Kalau ekspansi apa? Nah, kita cari di KBBI. Ini pentingnya KBBI ya. Ekspansi. Nah, itu artinya perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki sebagian atau seluruhnya wilayah negara lain. Atau bahasa lainnya juga perluasan daerah. Jadi jawaban yang paling tepat ekspansi itu adalah perluasan. Nomor 11. Barisan aritmatika suku kelima, suku keduanya 5 sama seperti tadi nih ya. Barisan aritmatika suku keduanya 5, suku ketiganya dan suku kesembilannya kalau dijumlah 9. Nah, kalau dijumlah adalah 28, suku 3 dijumlah dengan suku 9 itu 28, maka tentukan suku ke-9-nya. Nah, kita tulis dulu, suku keduanya kan 5. Suku ketiga dan suku ke-9-nya 28. Nah, suku ketiga dan suku ke-9 itu nilai tengahnya berapa? Suku ke berapa? 3 tambah 9 kan 12 dibagi 2 ketemunya 6. Jadi suku ke-6-nya 28 juga kita bagi 2. 14 gitu ya. Jadi suku ke-6-nya 14. Mencari kalau ada jumlah seperti itu, cari suku tengahnya. Caranya bagaimana? 3 tambah 9, 12 bagi 2, 6. Ya, 28 juga dibagi 2. Gitu ya. Kemudian caranya seperti tadi. Suku kedua adalah 5, suku ke-6 adalah 14, suku ke-9 berapa? Kan gitu ya. Kita akan cari nilai X-nya. Sama caranya. 14 dikurangi 5, 9. 9 dikurangi 6, 3. 6 dikurangi 2, 4. Mencari X-nya berapa? Jadi 14 ditambah 9 kali 3 dibagi 4. Ya, 9 kali 3 dibagi 4. Nilainya berapa? 9 kali 3, 27. Kalau kita bagi 4 adalah 6,75. Jadi nilai X-nya adalah 20,75. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 12, prajurit perang ulama apa?
Ini kalau kita buat kalimat yang enak itu adalah prajurit itu berjuangnya dengan berperang. Kalau ulama berjuangnya dengan apa? Kita coba masukkan di opsi A. Ulama berjuang dengan dakwah, berdakwah. Betul. Ulama berjuang dengan mengajar. Ini harusnya guru ya. Jadi kurang betul. Ulama berjuang dengan diskusi juga tidak. Ulama berjuang dengan ceramah. Ini ceramah bisa tapi lebih bagus yang dakwah. Ulama berjuang dengan penyatu, salah, tentunya tidak enak ya. Jadi jawaban yang paling enak adalah yang A. Oke, masuk nomor 13 teman-teman. Nah, sebuah pekerjaan selesai dalam waktu 25 hari oleh 60 orang. Apabila ingin selesai dalam 2 hari, berapa pekerja tambahan yang dibutuhkan? Ini kita akan mencoba mencari pekerja tambahan. Nah, untuk mencari pekerja tambahan kita cari saja dulu kalau 2 hari itu pekerjanya berapa. Itu ya, kita buat perbandingan, membandingkan antara hari dan orang atau hari selesai dan orang. Jadi semakin banyak orang kan semakin sedikit hari yang diperlukan. Oh, kalau satu orangnya diperbanyak, waktunya jadi sedikit. Oh, berarti itu perbandingan terbalik. Karena perbandingan terbalik, maka kita nulisnya juga terbalik ya. Ini 25 hari, 60 orang. Ini maksudnya terbalik itu begitu ya. Kalau atas, yang satu bawah gitu. Kalau 2 hari berapa gitu ya. Jadi nilai X-nya, berapa nilai X-nya? Yang silangannya X ditaruh di bawah seperti ini. Yang 25 kali 60 itu yang silangannya itu dikalikan yang sebelah atas. Oke, jadi 25 kali 60 nilainya adalah 1500, kita bagi 2. Hasilnya adalah 750. Jadi kalau 2 hari itu pekerjanya adalah 750 ya. Kalau 2 hari pekerjanya 750. Nah, berarti tambahan pekerjanya berapa? Tadi kan 60 orang. Ya. Kalau 2 hari butuhnya 750, jadi kita hanya nambahnya berapa ya? 750 dikurangi 60. Ketemunya adalah 690. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 14 teman-teman ya. Karet elastis gajah apa? Nah, karet itu memiliki sifat elastis. Nah, ini kalau kita buat kalimat. Kalau gajah memiliki sifat besar, bener nggak? Ya enggak, yang A ini ya. Gajah memiliki sifat berat. Bukan, itu bukan sifat tapi morfologinya ya. Nah, gajah memiliki sifat hitam, warnanya enggak itu ya. Gajah memiliki sifat kokoh. Nah, ini paling masuk akal. Gajah memiliki sifat tinggi, juga tidak. Jadi jawaban yang paling masuk akal adalah yang D. Nomor 15. Hubungan X dan Y di bawah ini yang benar adalah. Nah, kalau X itu adalah 3 tambah setengah dikurangi 3/4. Kemudian yang Y adalah 3 ditambah 5/4. Jadi X-nya itu 3 ditambah setengah dikurangi 3/4. Itu kita hitung dulu. Yang ini yang kedua, X-nya 3 ditambah 5/4 ya. Kita bandingkan dua ini kira-kira besar yang mana. Yang sebelah kiri dulu kita hitung. Jadi kita samakan penyebutnya dulu. Kita tulis bentuknya bentuk pecahan semua. 3 itu kan 3/1, kemudian setengah dikurangi 3/4. Nah, penyebutnya adalah 1, 2, 4. Kalau kita samakan penyebutnya ke 4, jadi penyebutnya kalau 4 kan 3/1, jadi 12/4 kan gitu ya. Kalau setengah jadi 2/4. Ini tentunya pelajaran SD kalian juga paham, ya kan? Kemudian 12 tambah 2 itu kan 14 dikurangi 3, 11. Jadi 11/4. Kalau yang ini ya samakan penyebutnya juga. Jadi 12/4 ditambah 5/4. Ketemunya 17/4. Jadi nilainya X dan nilainya Y besar mana? Tentu nilainya yang lebih besar adalah nilai Y. Jadi jawabannya adalah B. Next kita masuk nomor 16 nih teman-teman ya. Soalnya begini, 2,3 kuintal beras
harganya 690.000. Maka jika harganya 3 kg beras berapa? Nah, ini juga bentuknya perbandingan, membandingkan antara berat dengan harga. Di situ dilihat teman-teman, yang satu satuannya kuintal yang berat, yang 1 kilogram kita samakan. Jadi 1 kuintal itu kan 100 gram, 100 kilogram. Jadi kalau 2,3 ya 230. Jadi 230 kita bandingkan dengan 3. 230 kuintal beras, yang bawah 3 kilogram beras ya, sama ya. 230 kilogram beras dan 3 kilogram beras. Yang atas tadi adalah 690.000, yang bawah berapa? Nah, kalau dibaca dengan enak begini. 230 kilogram beras itu 690.000. Kalau 3 kilogram beras berapa? Nah, menghitung X-nya mudah sekali teman-teman. Yang temannya X atau silangannya X kita taruh di bawah. Jadi yang silangannya 3 kali 690.000 dibagi 230. Nah, 3 kali 690.000 adalah 2.070.000. Kita bagi dengan 230. Hasilnya adalah 9.000. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 17. Jika 2 hektar lahan menghasilkan 4 ton sawit, maka jika lahan tersebut hanya ditanami 0,4 hektar, berapa kuintal jumlah sawit yang dihasilkan? Nah, di situ pada berat, kalau pada luas kan sama-sama hektar. Yang berat itu yang 1 ton, yang 1 kuintal, yang diminta kuintal. Jadi tonnya kita ubah ke kintal. 1 ton itu 10 kuintal ya teman-teman. 1 ton itu adalah 10 kuintal. Jadi kalau kita buat perbandingan, ini 2 hektar, yang bawah 0,4. Ini 4 ton itu berarti 40 kuintal, yang bawah X kuintal. Menghitung X caranya juga sama seperti tadi. Temannya X angka 2 kita taruh di bawah. Jadi 0,4 kali 40 kita bagi 2. 0,4 kali 40 itu berarti 16. 4 kali 4 kan 16. 16 dibagi 2 ketemunya 8 ya. 8 kuintal. Nah, ini soal-soal seperti ini mudah ya teman-teman. Jadi nilai SKD untuk tahun kemarin kebanyakan ya mendulang nilainya di TIU. Lanjut. Nomor 18. Nah, ada barisan 30, 45, 60, 75, 90. Nah, ini opsinya lanjutannya adalah 110, 129, 115, 130, 105, 120, 140, 118, 99, 124. Ya, coba kita hitung. Nah, kita cari selisihnya saja. Ini 15, 45 ke 60 juga 15, 60 ke 75 juga 15, 75 ke 90 juga 15. Maka ini bisa dipastikan ini juga selisih 15. Kalau selisih 15 berarti 90 ditambah 15 ketemunya berapa? 105. Nah, ini juga selisih 15 lagi. Jadi 105 ditambah 15 ketemunya adalah 120. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 105 dan 120. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 19 teman-teman nih. Amir ke kantor naik bus dengan kecepatan 40 km per jam sampai tujuan selama 7 jam. Jadi kalau dengan kecepatan 40 km per jam sampainya 7 jam. Kalau kecepatannya 70 km per jam, berapa jam untuk sampai? Nih teman-teman, membandingkan antara kecepatan dan waktu. Semakin cepat, waktunya semakin sedikit, maka ini termasuk perbandingan terbalik. Karena perbandingan terbalik, kita buat persamaannya begini. 40 km per jam, ini 7 jam. Gitu ya, karena terbalik. Kemudian kalau 70, berapa? Mencari X-nya mudah seperti tadi. Yang atas berarti 40 kali 7, yang bawah 70. Jadi 7 kali 4, 28. Jadi 280 dibagi 70, ketemunya adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4 jam.
Nomor 20. Ada barisan 1, 2, 5, 10, berapa, 125, 250, 625. Nah, kita tulis gini, teman-teman. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harusnya tidak hanya menggunakan satu jenis cara, yaitu cara tunggal seperti tadi ya. Ini kadang-kadang adalah bentuknya barisan lompat. Barisan lompat itu seperti ini, teman-teman. Jadi 1 ke 5 itu dikalikan 5, 1 kali 5 ketemunya 5, ini bentuknya kali, ini 5 kalikan 5 hasilnya 25. Kita akan uji benar enggak ini, 25 kita lompatkan kalikan 5 lagi hasilnya 125, benar. 125 kita kalikan 5 benar, 625. Nah sekarang 2 ke 10 juga dikalikan 5, ini juga dikalikan 5 hasilnya 50, ini kalikan 5 benar 250. Jadi jawabannya adalah 25 dan 50. Nah, teman-teman, cukup sekian untuk pembahasan soal SKD ya, yang part 3 ini kita sudah selesaikan. Silakan pelajari part 1, part 2, part 3. Ini sebagai selingan ya, ini kita harus belajar SKD 2020 kemarin supaya dapat gambaran. Nah, nanti di pertemuan berikutnya untuk hari esok hari ya, kita akan kembali ke TKP. Kita masih menyisakan ada 3 sampai 4 indikator yang belum kita selesaikan untuk soal-soal TKP. Nah, selamat belajar, jangan sampai putus asa ya, jangan sampai menyerah. Persiapkan diri sedini mungkin teman-teman ya. Semakin mempersiapkan diri jauh-jauh hari, maka nilai plus untuk kalian menjadi calon CPNS ya tentunya ya. Semoga nanti dengan belajar di channel ini membantu kalian mempersiapkan diri menghadapi SKD, bisa lulus. Kemudian nanti kalau ada SKB, kita juga akan bantu memberikan materi-materi supaya nanti kalian dipastikan bisa lulus gitu ya. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.